to the living word. Let praise arise. Heaven and earth sing praise to the Lamb, seated on the throne. Power and strength are yours alone. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Ayat 10 saya lanjutkan, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa tema identitas khusus orang percaya. Identitas khusus orang percaya. Setiap orang di dunia ini memiliki identitas yang unik dan juga spesifik. Tapi kita akan fokus pada identitas khusus yang melampaui sekedar atribut fisik atau latar belakang kita. Identitas khusus adalah tentang siapa kita sebenarnya di mata Tuhan. Ia yang adalah Tuhan menyentuh sisi kita yang paling inti. Siapa kita sejatinya, melampaui apa yang mungkin dilihat orang lain, atau bahkan apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri. Dan ini adalah identitas yang diberikan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri, yang mengenal kita sebelum kita dilahirkan. Bahkan Dia juga memiliki rencana dan tujuan khusus untuk kita. Mungkin juga di antara kita ada yang merasa ragu, bahkan terkadang kehilangan arah dalam hidup, bahkan mencari arti dan tujuan hidup yang sebenarnya. Tapi identitas khusus yang kita bicarakan ini merupakan kunci untuk menemukan jawaban yang kita cari. Saudara, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1, katakan di sana, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Ini dialamatkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan dikatakan di sana, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ada dua penafsiran di sini ketika berbicara orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama adalah orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina, yaitu daerah-daerah yang tadi disebut sebagai pendatang, yang diartikan tentang orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan. Penafsiran yang kedua adalah semua orang Kristen. Mengapa? Karena ada istilah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dan ini diartikan tentang semua orang Kristen atau orang percaya di muka bumi. Dan sebenarnya mereka adalah pendatang-pendatang di dunia ini yang menantikan terwujudnya kerajaan Allah atau Yerusalem baru. Saudara, kedua penafsiran ini tidak perlu dipertentangkan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena ini mengingatkan ada hal-hal konkret yang menunjuk pada keadaan di dalam jemaat tertentu. Maka surat ini yang mula-mula ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di wilayah perantauan. Namun di sini juga termasuk lingkungan yang lebih luas, yaitu kepada tiap-tiap orang percaya dimanapun berada di dunia ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 12, di sini sebenarnya surat 1 Petrus di sini untuk menasihati atau meyakinkan bahwa inilah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Dan nasihat Petrus ini sangat perlu bagi penerima surat ini. Mengapa? Karena ada tantangan, ada hambatan, mereka diejek. Ya, kalau kita membaca di dalam pasal 1 ayat 6 sampai 7, pasal 3 14, 17 dan 12, bahkan pasal 8 sampai pasal 5 ayat 8 dan 9. Mereka juga diejek.
Artinya mereka berada di bawah tekanan. Dan kita tahu situasi di mana Petrus dalam penulisan ini merupakan bagian akhir dalam pelayanannya. Dan itu tidak mudah karena di bawah, kalau kita melihat konteks latar belakang ini, di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Dan itu tantangan yang terbesar bagi jemaat, bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah orang percaya atau orang beriman ini mengacu kepada orang yang sudah menaruh percaya dan harapan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Menjadi orang percaya bukan hanya tentang memiliki suatu identitas agama, tetapi juga memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Bahkan status kita di dalam Tuhan itu sangat unik, ya. Punya identitas dikatakan dalam bagian Alkitab yang lain sebagai ciptaan baru, sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang sudah diampuni dan ditebus, bahkan dikatakan sebagai duta Kristus, bahkan dikatakan bagian dari tubuh Kristus, orang yang hidup dengan iman, warga kerajaannya adalah warga surga. Bahkan orang-orang yang dipanggil dalam kekudusan luar biasa, bahkan diberikan tugas atau mandat, yaitu menjadikan murid seluruh bangsa. Ini merupakan identitas khusus kita di hadapan Tuhan. Mari kita melihat bagian-bagian ayat 9 ini. Mengapa kita harus dikatakan memiliki identitas khusus? Mengapa disebut sebagai orang-orang yang memiliki identitas khusus? Yang pertama kita melihat ada istilah terpilih. Sebutan di ayat ini kalau kita melihat sebenarnya itu ditujukan kepada umat Allah dalam perjanjian lama. Ya. Sama seperti umat Allah dalam perjanjian lama harus hidup berbeda dengan bangsa-bangsa kafir atau orang-orang yang tidak mengenal Allah di sekeliling mereka. Demikian juga kita harus menunjukkan identitas kita melalui cara hidup kita yang sangat berbeda karena kita sudah hidup di dalam Kristus, dikhususkan, terpilih. Dan kesamaan ini menyiratkan bahwa umat pilihan dari dahulu sampai sekarang adalah berdasarkan pilihan Allah. Bukan berdasarkan keturunan secara lahiriah atau biologis maupun secara etnis. Dikatakan frasa bangsa yang terpilih, genos eklekton. Ini sebutan ini berarti umat pilihan. Kata ini menyiratkan hubungan darah atau relasi biologis. Namun di teks ini diterapkan pada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Mengapa? Karena kita semua telah dilahirkan kembali oleh Allah melalui firman-Nya yang kekal. Kalau kita membandingkan di pasal 1 ayat 23. Maka penambahan kata terpilih itu membuat sebuah kesejarah antara Kristus dan umat-Nya. Kristus adalah batu penjuru yang terpilih dan kita adalah umat yang terpilih. Maka identitas sebagai umat pilihan ini juga pernah dikatakan Allah kepada umat Israel dalam Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ini juga diungkapkan dalam Yesaya pasal 43 ayat 20. Saudara, alasan pemilihan ini adalah karena anugerah Allah, bukan karena kelebihan manusia. Kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 8, itu dijelaskan bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Saudara, kalau kita melihat pemilihan yang sama juga berlaku atas umat perjanjian baru. Saudara dan saya, kita dipilih berdasarkan rencana Allah. Kalau kita melihat dalam membandingkan pasal 1 ayat 2. Yang bersumber dari kasih dan kedaulatannya. Perbuatan baik bukan alasan bagi pilihan Allah bagi kita.
Kalau kita melihat membandingkan dalam bagian yang lain, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, kesadaran tentang anugerah pemilihan Allah ini di dalam Kristus Yesus itu seharusnya mendorong kita untuk melaksanakan tugas kita dalam hal hidup sesuai dengan firman Allah. Kita yang sudah dipilih dari antara orang-orang berdosa, kita pun selayaknya menunjukkan cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang berdosa. Frasa yang kedua yang kita renungkan adalah mengapa identitas khusus ini bagi kita sebagai orang percaya dikatakan imamat yang rajani, basileion hiareteuma. Ini konsep tentang keimaman orang percaya ini sudah disinggung oleh Petrus pada bagian sebelumnya kalau kita melihat di ayat 5. Tapi di sini dia menambahkan kata rajani. Ini menunjukkan sisi kemuliaan atau kehormatan. Sama seperti Kristus adalah batu penjuru yang terpilih dan berharga di ayat 4 dan 6. Demikian juga semua orang percaya dipergunakan dalam pembangunan rumah rohani. Sebutan imamat rajani juga dikenakan kepada umat Allah di dalam perjanjian lama. Dalam Keluaran 19:6, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Saudara, sebutan yang menarik di sini, sebutan imamat rajani ini merupakan gabungan ide tentang imam dan raja sekaligus. Tentu ini juga sangat mengagetkan bagi para pendengar atau penerima surat ini. Mengapa? Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, imam hanya berasal dari keturunan Harun. Bahkan dikatakan jabatan imam dan raja tidak pernah diletakkan pada orang yang sama. Tapi beberapa raja yang mencoba mengambil peranan imam bahkan dihukum oleh Allah. Misalnya Saul dalam perjanjian lama. Bagaimana kita bisa disebut sebagai raja dan imam sekaligus? Saudara, ini bersumber dari karya Kristus. Ia yang adalah imam menurut peraturan Melkisedek kalau kita membandingkan. Dikatakan sama seperti Melkisedek memegang dua jabatan tersebut secara sekaligus. Demikian juga Kristus. Dan demikian jugalah dengan kita. Luar biasa. Frasa yang selanjutnya yang kita renungkan adalah bangsa yang kudus. Ethnos hagion. Imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Ini sangat mirip dengan Keluaran pasal 19:6. Kamu akan menjadi bagi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ide tentang kekudusan di sini ini merujuk kepada pemisahan atau kekhususan. Dipisahkan dari bangsa-bangsa lain dan dikhususkan untuk Allah. Pemisahan dan pengkhususan ini diwujudkan melalui kekudusan secara moral. Mengapa? Karena yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Maka kita harus menjadi umat yang kudus bagi Dia. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Dan ini katakan ini sangat penting. Mengapa? Karena penerima surat ini berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Allah, yang memfitnah bahkan menganiaya mereka. Maka mereka tidak boleh membuka celah untuk diserang atau dijatuhkan. Mengapa? Karena ketika berada di tengah-tengah perantauan, kadangkala kita memanipulasi identitas kita. Kita bersembunyi. Dan ini menunjukkan satu kekhasan bagi orang percaya adalah sebagai umat yang kudus. Frasa yang selanjutnya kita renungkan adalah kepunyaan Allah sendiri.
ini menjadi alasan memiliki identitas yang khusus. Umat kepunyaan Allah, laos eis peripostesin. Ini juga berakar dalam perjanjian lama. Umat Allah disebut sebagai umat yang telah kubentuk bagiku. Ini sama terjemahannya dalam Yesaya 42 ayat 21. Tentu ini kita melihat dari terjemahan Septuaginta. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, umat yang diperoleh, dengan kata lain Allah melakukan sesuatu sehingga kita bisa menjadi miliknya. Bagaimana kita bisa menjadi umat kepunyaan Allah? Ini karena karya Kristus. Dalam Titus pasal 2 ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Tentu di sini yang rajin melakukan perbuatan baik. Saudara, ini juga gambaran tentang identitas gereja. Bahkan definisi gereja secara lengkap bisa diambil dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini. Orang-orang yang telah dipanggil keluar menjadikannya sebagai umat kepunyaan Allah. Maka menjadi orang yang memiliki identitas khusus sebagai orang percaya ini harus keluar dari kegelapan. Kegelapan ini menunjuk pada ketidaktahuan, kebodohan atau kesalahan, kesengsaraan. Itu juga bicara tentang dosa, keadaan tanpa harapan. Tapi berbicara juga terang menunjuk kepada kebenaran, kemurnian, sukacita dan sebagainya. Orang yang tanpa Injil itu sering disebut sebagai orang yang berada di dalam kegelapan. Orang yang tidak percaya kepada Kristus itu juga orang yang berada di dalam kegelapan. Katakan harus keluar dari kegelapan. Kemarin dalam renungan pagi disinggung tentang eklesia, dipanggil keluar. Artinya dari komunitas yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan hingar-bingar dunia ini, dipisahkan secara khusus menjadi umat kepunyaan Allah. Kalau kita membandingkan dalam Matius pasal 4 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Artinya ini merupakan satu cara Allah memberikan kita identitas khusus. Dia menerangi kita. Dalam Lukas pasal 1:17, untuk menyinari mereka yang dia dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Keluar dari kegelapan, menjadi orang yang memiliki identitas khusus, harus berbeda dengan cara hidup di dunia ini. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat duniawi. Menjadi orang yang memiliki identitas khusus sebagai orang percaya, menjadi umatnya dan mendapatkan belas kasihan. Ayat ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasih karunia. Ini sangat mirip dengan Efesus pasal 4 ayat 2, pasal Efesus 2 ayat 1-5. Kalau kita membandingkan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya juga dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Inilah hidup orang yang ada dalam kegelapan. Harus keluar dari hidup ini. Tapi di ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, oleh belas kasihan Allah, kamu diselamatkan. Orang yang memiliki identitas khusus ini
harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Saudara, identitas atau status baru kita di dalam Kristus tidak hanya sekedar penambahan sebutan bagi kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Ini bukan sebutan yang tanpa makna. Ini juga bukan untuk kebanggaan saja, tapi tujuan dari pemberian identitas ini, status ini berpusat pada Allah. Sesuai dengan identitas kita dalam Kristus, maka kita harus juga memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara, ini berbicara bagaimana peran kita di tengah-tengah dunia ini. Yang kita beritakan adalah perbuatan-perbuatan yang besar. Ini juga dalam perjanjian lama, bagaimana cara Allah membentuk, memilih umatnya. Dalam Yesaya 43:21, umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jika Petrus sedang memikirkan teks Yesaya 43:21, maka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah itu memiliki arti yang sama dengan memuliakan Allah. Ini juga sama halnya dengan peran kita, tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen, memiliki tujuan utama dan tujuan tertinggi dalam hidup kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, memberitakan tentang Dia, dan akhirnya memuliakan Dia. Maka tujuan akhir dalam hidup kita, pemberitaan kita adalah hanya untuk kemuliaan Allah. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Bisa dengan apa? Menjaga kekudusan hidup. Kita yang tadinya sudah dipanggil masuk dalam pembentukan sekolah tinggi teologi menjadi anak-anak Tuhan yang dibina, harus menjaga kekudusan hidup, menjaga kesalehan hidup. Kita bisa juga memuliakan Tuhan melalui apa? Pelayanan kita.